Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktavia Nurwahda dari kelas 10 TKJ 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang IP address dan subnetting. IP address adalah alamat numerik untuk identifikasi perangkat di jaringan. Fungsinya memungkinkan komunikasi data yang tepat. IP address terbagi menjadi dua versi, yaitu IP versi 4 yang terdiri dari 32 bit dan IP versi 6 yang terdiri dari 128 bit. IP versi 4 terdiri dari 32 bit, 4 oktet, yang setiap oktetnya terdiri dari 8 bit, yang jika dijumlahkan maka hasilnya 32 bit. Oktet tersebut terdiri dari angka 0 sampai 256. Contoh kasus IP address. Contoh yang pertama, ada 192.168.10.1/26. Yang kedua ada 172.168.30.1/27. Yang ketiga ada 15.15.15.60/28. Kita akan kerjakan satu persatu, dimulai dari contoh yang pertama, yaitu dengan IP 192.168.10.1/26. Kita akan masuk ke total IP. 32 dikurangi jumlah prefiks. 32 itu dari jumlah bit yang ada di IP versi 4. Dikurangi jumlah prefiks. Jadi 32 dikurangi 26 hasilnya 6. Kita pangkatkan 2, jadi 2 pangkat 6 yang hasilnya 64. Jadi total IP-nya adalah 64. Kita akan mencari subnet masknya. 256 dikurangi 64 sama dengan 192. 256 itu adalah angka dari oktet, yang dimana angka tersebut terdiri dari 0 sampai 255, yang jika dijumlahkan maka hasilnya 256. Dikurangi 64, yaitu 64 dari total IP yang kita hitung tadi. Hasilnya 192. Maka subnet masknya adalah 255.255.255.192. Selanjutnya IP network. IP network selalu berawalan dari angka 0 dan IP broadcast selalu angka sebelum total IP. Maka IP range-nya setelah IP network dan sebelum IP broadcast. Jadi 1 sampai 68. Lanjut ke contoh yang 2, ke 172.168.30.1/27. Kita langsung mencari total IP-nya. 30 dikurangi jumlah prefiks. 32 itu dari jumlah bit yang ada di IP versi 4. 32 dikurangi 27 sama dengan 5. Kita pangkatkan 2. 25 2 pangkat 5 hasilnya 32. Subnet masknya 256 dikurangi 32 adalah 224. Maka subnet masknya adalah 255.255.255.24. IP networknya 0 dan IP broadcastnya 31. Karena total IP-nya 32, maka IP broadcast-nya 31 dan IP range-nya sesudah IP network dan sebelum IP broadcast, maka hasilnya 1 sampai 30 IP range-nya. Ke contoh yang terakhir, 15.15.15.60 128. Kita langsung ke total IP-nya. Total IP 32 dikurangi jumlah prefiks sama dengan 4. Kita pangkatkan 2 jadi 16, atau 2 pangkat 4 itu hasilnya 16. Maka subnet masknya 256 dikurangi 16 hasilnya 240. Maka subnet masknya 255.255.255.240. Kita mencari IP network. Nah, karena 60 ini tidak ada di IP network dan IP broadcast, kita akan mencari bagaimana 60 ini ada di IP network dan IP broadcast. Jadi, karena tidak bisa, ada yang namanya blok subnet. IP broadcast digunakan karena IP terakhirnya tidak ada di IP network dan IP broadcast. Jadi, kita terus menambahkan dari total IP. Di sini ada 0 ditambah 16, 16 ditambah 16, 32 ditambah 16, 48 ditambah 16, 64 ditambah 16, 80 sampai 250. Nah, broadcast-nya adalah sebelum IP network.
Jadi, IP broadcast 16 adalah 15, sebelum 32 adalah 31, sebelum 48 adalah 47, sebelum 64 adalah 63, sebelum 80 ada 79, dan sebelum 96 ada 95. Jadi, saya menggunakan blok subnet yang keempat, yaitu sesudah 48 ialah 49 dan sebelum 64 adalah 62. Kita lanjut di pembahasan yang selanjutnya, yaitu jenis-jenis alamat IP. Alamat IP terdiri dari dua, yaitu alamat IP privat dan alamat IP publik. Alamat IP privat adalah alamat IP yang digunakan dalam jaringan lokal seperti di rumah atau di kantor, tidak dapat diakses langsung dari internet. Contohnya wifi sekolah, printer, atau ponsel di rumah, web sekolah, dan lain-lain. Alamat IP publik digunakan di internet dan dapat diakses di mana saja. Yang terpenting ada akses internet. Contohnya Google.com dan lain-lain. Lanjut ke pembahasan switch. Switch adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan beberapa perangkat dalam satu jaringan lokal, yang meneruskan data antar perangkat tersebut secara efisien. Router adalah perangkat keras atau lunak yang digunakan untuk mengarahkan lalu lintas data antara berbagai jaringan komputer. Selanjutnya, kita akan mempraktikkan switch dan router serta mengaplikasikan salah satu IP yang sudah kita hitung tadi. Oke, kita lanjut praktik switch dan router di Cisco Packet Tracer dengan mengaplikasikan IP yang sudah kita hitung tadi. Kita ke device, pilih PC, kita tambahkan 2 PC terlebih dahulu, 1, 2, dan tambahkan switch di network device. Ke bawah ini ada switch, klik switch-nya, kita akan pakai switch yang 2950. Kita klik, taruh di sini, hubungkan antara PC dan switch-nya menggunakan kabel automatic. Dari PC ke switch, dan dari PC ke switch juga, yang di PC 2. Selanjutnya kita akan memasukkan IP di masing-masing PC-nya. Dari contoh yang tadi, kita menggunakan yang contoh ketiga dengan IP 15.15.15.60/28. Kita klik PC-nya, ke desktop untuk memasukkan IP, ke IP configuration, lalu kita masukkan IP-nya. Nah, di kelompok ini kita akan menggunakan box subnet yang pertama, yaitu dari 0 sampai 15. Kita coba di PC 1 ini menggunakan IP 6 dan di sini menggunakan IP 7. Kita coba masukkan IP-nya 15.15.15.6. Enter. Masukkan subnet masknya seperti di contoh yang ketiga tadi, yaitu 255.255.255.240. Oke, kita ke PC yang keduanya. Ke IP configuration, masukkan IP 15.15.15. Karena tadi kita sudah menggunakan IP 6, sekarang di PC 2 kita menggunakan IP 7. Enter, masukkan subnet masknya seperti tadi. 255.255.240. Kita close. Kita akan mencoba ping dari PC 1 ke PC 2. Kita coba ke PC 1, lalu ke command prompt,
ketik ping dan masukkan IP yang ada di PC 2, yaitu 15.15.15.7. Kita enter. Nah, jika di sini sudah ada TTL, itu artinya sudah berhasil. Itu artinya sudah bisa terhubung antara PC 1 dan PC 2. Kita pakai cara yang manual. Kita ke Add Simple PDU. Kita ping dari PC 1 ke PC 2. Di sini tandanya sudah successful, maka PC 1 dan PC 2 sudah saling terhubung. Selanjutnya kita bikin yang berbeda blok subnet ya. Kita ke End Device, pilih PC. Selanjutnya di blok subnet kali ini kita akan menggunakan 3 PC. Tambahkan PC-nya 1, 2, 3. Lalu tambahkan switch-nya. Kita ke network device, ke switch, kita pilih switch yang sama seperti tadi, yang 2950. Kita tambahkan di sini. Lalu kita hubungkan menggunakan kabel automatic dari PC ke switch-nya. Jika sudah, kita masukkan IP di setiap PC-nya. Kan di kelompok 1 tadi kita sudah menggunakan blok subnet yang pertama, yaitu dari 0 sampai 15, dan yang kedua ini kita menggunakan blok subnet yang kedua juga. Dari 16 sampai 21, kita masukkan. Misalnya ini IP-nya berapa ya? Ini 19, ini 20, dan ini 21. Kita masukkan IP-nya ke klik PC, terus desktop, IP configuration. Kita masukkan IP-nya 15.15.15.19. Enter. Masukkan subnet masknya sama seperti di blok subnet yang sama seperti di kelompok pertama, itu 255.255.255.240. Jika sudah, lanjut ke PC selanjutnya, desktop, IP configuration, masukkan IP-nya 15.15.15.20. Enter, masukkan subnet masknya lagi. 255.255.255.240. Lanjut ke PC yang kelima, desktop, IP configuration, dan masukkan lagi IP-nya 15.15.15.21. Enter, lalu masukkan subnet masknya lagi. 255.255.255.240. Jika sudah, kita ping antara PC 3 ke PC 4 dan dari PC 3 ke PC 5. Kita ping dari PC ke 3. Kita ping dari PC 3 ke desktop, command prompt, kita ping, lalu masukkan IP di PC 4, yaitu 15.15.15.20. Enter. Dan jika sudah ada TTL ini, maka artinya kita sudah berhasil ping dari PC 3 ke PC 4, lalu kita lanjut akan ping dari PC 3 ke PC 5. Ketik IP-nya, lalu masukkan IP PC 5. 15.15.15.21. Enter. Dan ini juga sudah ada. Dan jika sudah TTL, itu artinya kita sudah berhasil ping dari PC 3 ke PC 5. Lalu, kita akan coba menghubungkan antara dua kelompok ini yang berbeda blok subnet ini supaya bisa berkomunikasi. Maka dari itu, kita membutuhkan yang namanya router untuk menghubungkan antara
antara kelompok 1 ini dan kelompok 2 ini yang berbeda blok subnet. Kita ke network device, terus ke pencet router. Di sini ada banyak router. Saya ingin memakai yang 1841, kita tambahkan di sini. Lalu kita hubungkan switch dan routernya ini. Lalu kita hubungkan kedua switch ini ke router ini menggunakan kabel automatic juga, sama seperti tadi. Dari switch ke router, dan dari switch ke router. Setelah itu kita klik routernya, ke config, dan di sini ada fast ethernet 0/1. Dan di sini ada fast ethernet 0/0 dan fast ethernet 0/1. Nah, fast ethernet 0/0 ini punyanya kelompok yang satu ini, yang memakai blok subnet yang pertama, dan yang fast ethernet 0/1 ini yang di kelompok kedua yang menggunakan blok subnet yang kedua. Di sini kita klik fast ethernetnya dan masukkan IP-nya. Nah, kan tadi kan kita di fast ethernet 0/0 ini kita menggunakan blok subnet yang pertama. Lalu selanjutnya kita ke fast ethernet 0/0 ini dan masukkan IP-nya, yaitu 15.15.15.8. Karena tadi kita menggunakan blok subnet yang pertama di kelompok 1, yaitu blok subnet dari 0 sampai 15. Jadi kita menggunakan 8, atau bisa angka lain yang dari 1 sampai 15. Kita masukkan subnet masknya 255.255.240. Nah, di sini tuh IP yang kita sudah masukkan di fast ethernet 0/0 ini akan menjadi gateway di setiap PC di kelompok 1 ini. Kita lanjut ke fast ethernet yang 0/1. Kita masukkan IP-nya. Jadi kita di kelompok 2 ini menggunakan blok subnet yang kedua, yaitu dari 15 sampai 31. Jadi kita akan menggunakan IP 15.15.15.25. Enter. Di sini sudah otomatis ada subnet masknya. Lalu setelah itu kita akan masukkan gateway yang sudah kita masukkan tadi, yaitu sebagai IP. Kalau di router, kita akan masukkan gateway-nya di setiap PC-nya. Nah, gateway di sini tadi di kelompok 1 ini tadi, gateway di kelompok 1 ini tadi 15.15.15.8. Lalu masukkan ke PC 2 juga. Di kelompok 1 sudah kita mengisi gateway-nya. Lalu lanjut ke kelompok yang kedua, kita akan mengisi gateway yang sudah kita masukkan tadi di routernya, atau IP di routernya. .15.15.15.25. Kita masukkan ke setiap PC-nya. Jika sudah, di sini ada tanda segitiga merah. Segitiga merah. Nah, kalau link terhubung itu kan tandanya segitiga hijau. Maka kita akan centang di
sininya satu persatu di setiap fast Ethernetnya. Kita ke fast Ethernet 0/0 dulu. Kita ke sini. Di sini ada tanda on, kita akan checklist. Di sini sudah mulai berubah menjadi hijau dan di sini sudah mulai warna hijau dan di sini warna orange yang tandanya sedang berproses. Lanjut ke fast Ethernet 0/1. Di fast Ethernet 0/1. Kita cek centang lagi. Jika sudah, kita akan coba ping antara kelompok 1 dan kelompok 2 ini yang berbeda blok subnet. Kita ke add simple PDU. Kita coba ping dari PC 1 ke PC 3. Nah, jika di sini masih violet, kita akan ulangi pingnya secara 2 kali. PC 1 ke PC 3. Nah, di sini sudah successful. Lanjut kita coba ping yang lain. Successful. Dicoba dari PC 1 ke PC 3. In progress. Kalau violet kita coba 2 kali. Dari PC 1 ke PC 3. Di sini sudah successful. Tandanya ya dari kedua blok subnet yang berbeda ini sudah berhasil saling berkomunikasi. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.